Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan layak terima segala pujian dan penyembahan daripada umatnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami Bapa. Engkau adalah pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Haleluya. Tuhan dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di depan tahta-Mu Bapa. Sujud di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan putri kita, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kami mau sujud di depan tahta-Mu yang kudus Bapa. Sujud di depan tahta-Mu, sambungkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput
Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami boleh datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Di hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, mau mati bagi kami, mau berkorban bagi kami Tuhan. Kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, dengan segera kekurangan kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami bawa Tuhan keluarga besar kami Oikos ini Tuhan, boleh bersatu hati, boleh bersepakat Tuhan, datang beribadah kepadamu Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, kami boleh melangkah ke tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau suci, kuduskan hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami hidup semakin hari semakin layak, semakin taat, semakin takut Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Kami mau berfokus Tuhan pagi ini kepadamu Tuhan, sehingga kami datang ke tempat ini dengan sia-sia Tuhan. Yang sakit Tuhan pagi ini Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan kembali Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan Kau bukakan pintu-pintu keluar Tuhan, jalan keluar yang terbaik buat anak-anak-Mu yang setia, yang taat dan takut akan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu pagi ini yang mengambil bagian, yang melayani Engkau Tuhan, dari WL, singer Tuhan, pemusik Tuhan, multimedia, alser Tuhan. Biarlah Tuhan mereka melayani Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Biarlah roh mereka selalu menyala-nyala Tuhan. Cinta mula-mula mereka tetap ada di dalam pada mereka, sehingga mereka Tuhan di mana melayani Engkau, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan mereka. Masa depan mereka kami percayakan kepadamu. Engkau selalu merencanakan masa depan yang indah dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa hamba-Mu Tuhan, yang Engkau utus pada pagi hari ini, Bapak Samuel Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga berkati dia, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dimanapun dia melayani Engkau Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, boleh banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu Tuhan. Tuhan Engkau beritakanlah isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti pagi ini akan firman-Mu. Kami boleh jalani dalam hidup kami, bawa firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, boleh menjadi rema bagi kami, boleh kami jalani semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu. Karena kami percaya Engkau selalu merencanakan masa depan yang penuh harapan. Kau tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kami, anak-anak-Mu yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hormat, kemuliaan, syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom semua Bapak Ibu. Siap menari buat Tuhan pagi ini. Kita membebaskan roh kita ya. Haleluya. Boleh kasih salam kiri kanannya. Sama-sama katakan. Kau mengubah tatapanku menjadi tarian. Kau hapus
Lo konser. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Lihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi, dan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Lihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Cepat saja katakan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Sama-sama sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan
Semua bersuka cita hari ini, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, kita mau mengikut Yesus. Sebab itulah kesukaan hati kita. Haleluya. Saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Akan
Sekali lagi katakan mengikut itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah yang berjalan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua juga karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat hari ini. Itu juga semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan dengan apakah kami membalas segala kebaikan Tuhan selain kami datang menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Dan itu kami nyatakan pagi ini Tuhan, bersama dengan keluarga-keluarga kami datang beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, membawa segenap hidup kami untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadir dalam setiap kehidupan kami, Kau nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau bertata atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur lewat pujian penyembahan suara kegirangan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami terlalu percaya Kau ada di tengah-tengah kami, melawan dan menjamah setiap kehidupan kami. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, melawat menjamah setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami mempersiapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman itulah yang sanggup mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berubah dan berbuah di hadapan Tuhan. Dan biarlah itu Kau dapat di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi ini, biarlah kami sama-sama diurapi dan diberkati olehnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dengan saya mari kita katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa karena Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Gereja yang luar biasa. Haleluya. Saya sudah bolak-balik pelayanan di GBI Junction di atas dulu, sekarang sudah pindah ke Itermart. Yang di bawah juga ada paling dasar ya. Tadi saya sudah dituntun sama Roh Kudus Bapak Ibu. Waktu saya masuk parkiran, kenapa saya didorong udah naik ke atas. Saya sudah sampai lantai 4 Bapak Ibu. Tapi saya ingat Bu Wiwit bilang saya, Pak, parkirannya di depan ATM BCA. Sepanjang jalan naik ke atas, sudah sampai di depan, saya turun lagi. Nggak tahunya BCA-nya di bawah ya. Ketemu sama Pak Acing, Pak, kalau mau enak kita parkir di atas, ya sudah ayo kita ke atas. Nggak tahunya saya balik lagi ke lantai atas Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya mau berkhotbah dengan tema yang cukup sederhana, yaitu sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Apa tema khotbah saya Bapak Ibu? Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu atau perencanaan kita. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya. Yang bawa Alkitab kayak saya katakan haleluya. Coba saya mau lihat dulu yang bawa Alkitab jadul kayak saya. Nggak ada nih, cuman saya doang yang masuk surga ini kayaknya ya. Zaman sudah canggih Pak, Bapak aja yang jadul.
Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, ikutin saja di layar ya. Ada 7 ayat, ada 5 ayat buat kita. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. 1, 2, 3. Jadi sekarang hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. 17, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, sertakan Tuhan atau libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Bapak ibu sadar gak sih bahwa hari-hari ini itu berlangsung begitu cepat dalam kehidupan kita? Betul ya Bapak ibu ya? Hari-hari ini sadar atau tidak, kita sedang ada dalam waktu percepatan Tuhan Pak. Perasaan kayaknya baru kemarin kita tahun baru. Perasaan kayaknya baru kemarin kita Natalan. Sebentar lagi kita Natalan, betul ya? Waktu berjalan begitu cepat dalam kehidupan kita. Bahkan kita bersyukur hari ini Bapak Ibu, sadar atau enggak kita hari ini sedang ada di bulan yang ke-6. Artinya sudah di pertengahan tahun, di antara tahun 2023. Yang banyak orang memprediksikan bahwa tahun ini akan terjadi kesukaran besar. Banyak orang memprediksikan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun gelap, betul ya? Bahwa Presiden Jokowi dalam akhir pidatonya di akhir tahun kemarin dia katakan tahun 2023 itu akan gelap, akan terjadi resesi global yang besar. Artinya bahwa ada banyak negara-negara yang akan bangkrut dan lain sebagainya. Itu pernyataan Jokowi di akhir tahun 2022 kemarin Pak. Berbicara tentang tahun 2023. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tahun-tahun ke depannya. Dan saya percaya bahwa tahun-tahun ke depannya mungkin tidak akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak orang berkata apa tentang tahun depan. Yang saya mau katakan begini Bapak Ibu ya, sekalipun ada banyak orang yang memprediksikan tentang tahun-tahun ke depan akan banyak penderitaan, tetapi segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Banyak orang memprediksikan, buktinya Jokowi bilang tahun depan, tahun ini yang kita nikmati hari ini itu akan gelap. Buktinya Tuhan entarkan kita sampai dengan ada di tahun ini Bapak Ibu ya, di pertengahan tahun ini. Nah saudaraku, sekalipun banyak orang yang memprediksikan tahun-tahun ke depan akan terjadi banyak kesukaran, namun yang saya mau katakan, semuanya itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu, kecuali yang botak. Saya nggak ngomongin yang botak berarti Tuhan izinkan jatuh, kan begitu. Tapi kalau masih Umar, tahu Umar, untuk masih ada rambut, tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak akan diizinkan Tuhan jatuh kalau tidak seizinnya Tuhan. Lukas pasal 21 ayat yang ke-18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Sekalipun banyak orang memprediksikan tahun-tahun ke depan mungkin tidak akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, percayalah, sekalipun itu terjadi saudaraku, sekalipun banyak orang memprediksikan akan hal itu, semuanya itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan Pak. Tuhan yang pegang kendali. Nah, yang saya temukan, fakta yang saya temukan adalah begini Pak. Biasanya ketika orang mampu, ketika dia sanggup, ketika dia diberkati Tuhan, saudaraku, ketika dia sanggup, ketika dia diberkati Tuhan, biasanya orang itu cenderung lupa untuk mengandalkan Tuhan. Betul apa betul? Biasanya ketika orang sanggup, ketika dia mampu, ketika dia diberkati Tuhan, ketika tidak ada pergumulan dalam kehidupannya, hidupnya fine-fine saja, kecenderungan orang, maka dia akan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi justru sebaliknya, ketika orang tidak sanggup, ketika orang tidak mampu, ketika
dia hidupnya dalam pergumulan, dalam penderitaan, kecenderungan orang itu akan apa? Lebih cenderung untuk apa? Mengutamakan atau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Betul apa betul? Maka saya berdoa biar Tuhan kasih pergumulan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan dong Pak Pendeta, kalau bisa di poin yang pertama, sanggup mampu diberkati Tuhan, namun tetap mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop yang kita baca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 ini, saudaraku, berbicara tentang apa? Judul perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 itu punya judul perikopnya apa Bapak Ibu? Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Saudaraku diberkati Tuhan. Nah, kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dan harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Kenapa kita mesti melibatkan Tuhan? Yakobus pasal 4 itu punya judul perikop ayat 13, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Nah, kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dan kita tidak boleh melupakan Tuhan dan harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Maka yang pertama dikatakan begini Bapak Ibu, karena kita tidak tahu berapa lama durasi waktu kehidupan kita. Itu yang pertama. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Bahkan Yakobus katakan jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Dan hari ini kita punya judul perikop, judul khotbah itu apa? Libatkan Tuhan atau sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kita mesti melibatkan Tuhan? Yang pertama, karena kita tidak tahu berapa lama durasi waktu kehidupan kita. Perhatikan di ayat yang ke-13. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok. Garis bawah itu, hari ini atau besok. Garis bawah di situ, hari ini atau besok. Menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada waktu Bapak Ibu. Hari ini you boleh kuat. Hari ini you boleh seger, hari ini you boleh diberkati, tapi nggak tahu Pak apa yang akan terjadi besok dengan kehidupan kita. Halo, hari ini kita boleh kuat, hari ini kita boleh sehat, tapi nggak tahu Pak besok dengan keadaan kita. Dan segala sesuatu bisa berubah begitu cepat dalam kehidupan kita. Halo, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok, hari ini kita boleh kuat Pak. Menunjuk kepada waktu. Hari ini kita boleh sehat, hari ini kita boleh kuat, hari ini kita boleh berkelimpahan harta, diberkati Tuhan. Tapi nggak tahu Pak apa yang akan terjadi besok dengan kehidupan kita. Betul ya? Begitu juga dengan kehidupan kita. Apalagi 2 tahun belakangan kemarin gara-gara COVID ya. Kelihatan seger buger, bercanda-bercanda di WA Group. Tiba-tiba kita dengar besoknya dia pulang ke Ramatullah. Bercanda-bercanda di grup kayaknya nggak mungkin dia meninggal begitu. Tapi siapa yang sangka? Hidup ini sama seperti uap kata firman Tuhan. Setiap kita ini punya durasi Pak. Firman Tuhan katakan durasi kita, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami itu 70 tahun. Kalau kami kuat berapa? 80 tahun. Tapi itu pun kebanggaannya apa? Penderitaan, kesukaran, dan kesakitan dan lain sebagainya kata firman Tuhan. Betul ya? Masa hidup kami 70 tahun. Dan jikalau kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Maka tidak ada kita dari antara kita pun satupun yang merasa diri superior atas hidup kita hari ini Pak. You boleh diberkati Tuhan hari ini. Tapi jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini you boleh kuat. Nggak tahu besok apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita Pak. Siapa yang sangka 2018, 2019 kita fine-fine saja. Betul ya? Kita sudah merancang-rancang untuk tahun 2020. Tiba-tiba sontak ujuk-ujuk datang corona. Di bulan Februari. Membuat segala sesuatu tatanan kehidupan kita berubah drastis Pak. Maka jangan merasa superior atas hidupmu, atas pencapaianmu hari ini.
Segala sesuatu berasalnya daripada Tuhan. Jangan merasa diri superior dan berpikir bahwa engkau adalah Tuhan atas umur, atas nafasmu. Semua ada durasi, batasnya dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Gara-gara ngandelin, gara-gara mengedepankan emosi, Pak. Siapa sangka bintang 2 yang begitu hebat hari ini ada di kursi pesakitan, ada di tempat yang terendah. Halo, orang hebat loh Pak, bintang 2. Siapa yang sangka gara-gara istri suka flexing, pamer tas Hermes. Hermes apa Hermes sih bacanya? Ya maaf, lidah saya ini lidah pecel lele. Gara-gara istri suka pamer flexing di sosial media, sang suami harus berurusan dengan KPK. Gara-gara anak yang berkelahi, gak bisa nahan emosi. Sang bapak yang duduk di tempat yang tertinggi, punya kedudukan yang luar biasa, habis dalam sekejap jadi orang pesakitan hari ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Pak, yang saya sindir, yang saya sebutkan barusan, mereka itu anak-anak Tuhan loh. Bukan orang yang gak percaya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus. Dalam sekejap bisa Tuhan ambil. Dalam sekejap bisa berubah dalam sekejap waktu. Maka kita mesti sadar kalau kita ada durasi batas kehidupan kita, maka kita harus libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Supaya pada waktunya nanti kalau kita mengakhiri kehidupan kita, durasi kita, selama kita hidup, dia dapati kita tetap orang-orang yang setia, yang berjalan, yang melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun yang bertahan, Pak, dengan keadaan hari-hari ini. Kalau you kuat hari ini, you sehat hari ini, ingat ya, you diberkati Tuhan hari ini, lihat, mesti you sadar semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu. Semua yang kita miliki datangnya daripada Tuhan. Termasuk juga nafas hidup kita hari ini, Pak. Kita boleh kuat hari ini. Kita boleh diberkati Tuhan hari ini. Hari ini ada atau besok menunjuk kepada waktu. Bahwa tidak ada yang abadi dalam kehidupan kita ini. Betul ya Pak ya? Betul patokannya 70-80 umur manusia, durasi waktu kita. Tapi kalau kita boleh melihat keadaan selama COVID, banyak juga yang gak nyampe ke sono Pak ya. Banyak juga yang 50, 40, 30, betul ya Pak ya? Saya memaparkan jemaat yang COVID Bapak Ibu, kurang lebih ada 10 atau 11 dalam ingatan saya, termasuk gembala saya. Termasuk kakak ipar saya yang sebagai gembala GBI Eklesia Tangerang. Anak emasnya Pendeta Henggisu di Taman Semanan. Meninggal juga gara-gara COVID. Di usia 49,5 tahun, Pak. 5 bulan kemudian disusul sama pendamping pengkhotbah. Temennya dia yang suka mendampingi dia khotbah. Umurnya 46 tahun, Pak. Di sini ada yang pendamping pengkhotbah? Sudah waktunya itu. Yang umur 30-35 tahun juga banyak Pak yang saya makamkan Pak. Gara-gara COVID. Artinya tidak ada kita yang merasa superior atas hidup kita. Kalau Tuhan mau ambil, udah dalam kedaulatannya Tuhan. Maka kita mesti sadar. Ada durasi waktu dalam kehidupan kita. Yang kita tidak tahu hari ini kita boleh kuat. Tapi nggak tahu besok Pak akan terjadi apa dalam kehidupan kita. Maka kita mesti melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yang percaya katakan amin. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dikatakan demikian. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Maka kita mesti sadar. Tidak ada satupun kita yang berkuasa atas hidup kita. Maka kita mesti libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin.
Senggol kiri kanan, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Yang sudah disenggol-senggol balik, lu juga kelas. Yang kedua, kenapa kita mesti libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Yang kedua, bisa diklik. Karena kita tidak tahu apa rencananya yang terbaik atas kita. Itu yang kedua, Pak. Kenapa kita mesti melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Karena kita tidak tahu apa rencananya yang terbaik atas hidup kita. Ayat 15 di sana dikatakan ya. Tapi satu hal tanamkan dalam benak pikiranmu, selalu rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan tentang damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Kan itu ada di flyer saudara kan, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Lihat flyer saudara nggak minggu ini? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memang kita tidak tahu Pak apa rencananya Tuhan dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang mesti kita tanamkan dalam benak pikiran kita, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan tentang hari depan yang penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Terus, kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Terus, tahu lagunya? Gak tahu kebangetan, saya sudah 2 kali nyanyi dari tadi. Ini saya mau nyanyi yang ketiga kali ya. Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Tahu lagunya? Saya mau nyanyi yang keempat loh. Satu lagi jadi album. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja tuh kebaikanku. Di dalam segala hal kita tahu rancangan Tuhan itu terbaik dalam kehidupan kita, Pak. Walaupun kita tidak tahu rancangannya itu seperti apa dalam kehidupan kita, tapi satu hal tanamkan dalam benak pikiranmu, rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Kau tahu yang terbaik. Terus. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja tuh kebaikanku. Nah, kenapa kita mesti melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Karena begini Pak, yang menurut anggapanmu baik belum tentu baik di pemandangan Tuhan. Yang menurut anggapanmu sakit, mungkin itu yang terbaik dari Tuhan untuk hidupmu. Kenapa kita mesti melibatkan Tuhan? Ya karena yang menurut anggapan kita baik, menurut kita, menurut pemandangan kita, belum tentu baik di pemandangan Tuhan. Yang menurut anggapan kita sakit, kok ada dalam penderitaan, mungkin itu yang terbaik dari Tuhan untuk kehidupanmu. Sebab apa? Jalannya Tuhan itu bukan jalannya kita, rancangannya kita bukan rancangannya Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman. Yang menurut anggapan kita baik, belum tentu baik loh di pemandangan Tuhan. Yang menurut anggapan kita sakit, mungkin itu yang terbaik dari Tuhan untuk hidupmu. Maka kita mesti libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, Pak. Jalanmu tak terselami. Terus? Terus? Bapak Ibu yang Kristen yang sini tolong nyanyi, jangan yang sini doang. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu.
nyata di dalam hidupku. Saudara tahu siapa pencipta lagu itu? Saudara tahu siapa pencipta lagu itu? Jonathan Prawira, Pak. Diambil dari inisial namanya J. Jalanmu tak terselami, O, oleh setiap hati kami. N. Namun satu hal ku percaya, A. Ada rencana yang indah. T. Tiada terduga kasihmu. H. Heran dan besar bagiku. A. Arti kehadiranmu selalu. N. Nyata di dalam hidupku. Prawira. P. Penyertaanmu sempurna. R. Rancanganmu penuh damai. A. Aman dan sejahtera. W. Walau di tengah badai. I. Ingin ku selalu bersama. R. Rasakan keindahan. A. Arti ke Itu lagu diciptakan dari inisial namanya Jonathan Prawira. Jadi kalau ada nama-nama bapak ibu dulu dikasih nama yang aneh-aneh sama orang tuamu, Cok Siregar, gak usah kau malu. Siapa itu tahu itu nanti bisa jadi lagu. Sering kali kita nyanyi jalanmu tak terselami. Ya betul Pak, jalan Tuhan tidak terselami dalam hidup kita. Sebab apa? Yang menurut anggapan kita baik, belum tentu baik di pemandangan Tuhan. Yang menurut anggapan kita sakit, mungkin itu yang terbaik dari Tuhan untuk kehidupanmu. Maka dalam segala hal dalam kehidupan kita, mesti libatkan Tuhan, mesti sertakan Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, kata firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yuk kita lihat contohnya. Klik saja di situ. Yusuf, dia harus menderita Pak. Dibuang ke sumur, dibenci sama saudara-saudaranya, dijual jadi budak di Mesir, dan harus dipenjara, difitnah gara-gara Potifar, istri Potifar. Tapi justru itu yang terbaik dari Tuhan untuk apa? Mempersiapkannya, memelihara bangsa yang besar, yaitu Israel. Siapa yang sangka Pak? Yusuf harus menderita. Anak muda yang hanya taat kepada orang tuanya, disuruh sama bapaknya, lihat saudara-saudaramu yang ada di ladang, yang ada di gurun sana, kasih makan. Tapi justru dia dibenci, dimasukkan ke dalam sumur, dijual jadi budak dari Mesir. Tapi justru penderitaan itu yang terbaik dari Tuhan, mempersiapkan dia untuk menjadi orang yang hebat di negeri Mesir, untuk memelihara bangsa yang besar Israel. Mau siapa lagi? Klik sekali lagi di situ. Daud, dia mesti dikejar-kejar Saul, betul ya? Untuk apa? Dibunuh dan harus melarikan diri ke sana kemari. Tapi justru itu yang terbaik dari Tuhan untuk mempersiapkannya jadi raja yang besar atas Israel. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia harus melarikan diri ke bukit yang satu, ke bukit yang lain, ke padang yang satu, ke padang yang lain, bersembunyi dari gua yang satu ke gua yang lain, dari kejaran Saul. Tapi justru itu yang terbaik, penderitaan itulah yang terbaik yang dipersiapkan Tuhan, supaya Daud nanti kelak kalau dia jadi raja, dia tahu batas-batas wilayah kekuasaannya, Pak. Mau siapa lagi? Musa harus menderita sejak bayi, dibuang ke sungai Nil, berpisah dari orang tuanya. Tapi justru penderitaan itulah yang terbaik dari Tuhan untuk apa? Mempersiapkan Musa ada dalam didikan orang-orang Mesir, saudaraku. Kebudayaan Mesir, tinggal di istana Fir'aun. Dan disitulah dia mendapatkan pendidikan orang-orang Fir'aun, orang-orang Mesir. Dan dia tahu untuk mempersiapkan Musa supaya nanti dia tidak kaku lagi membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan ketika harus minta izin sama si Fir'aun, petinggi-petinggi Mesir. Mau siapa lagi? Yusuf dan Maria, keluarga kudus, harus menderita berjalan ribuan mil. Dari mana? Dari kampung Nazaret, dari Bethlehem menuju ke Mesir. Untuk apa? Menghindari Herodes. Dan itu nggak mudah loh Pak. Di bulan Desember itu dingin. Betul ya? Suhu di Israel itu dingin Pak, kalau bulan-bulan Desember. Dan dia harus membawa bayi Yesus mengungsi ke Mesir. Itulah penderitaan.
Tapi justru penderitaan itulah yang terbaik yang dipersiapkan Tuhan. Untuk apa? Supaya terjadi keselamatan atas umat manusia. Amin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi jikalau hari ini ada dalam pergumulan penderitaan aniaya, bahkan mungkin ada dalam kesengsaraan, jangan lekas kita marah kepada Tuhan. Mungkin justru penderitaan itulah yang terbaik dari Tuhan untuk mempersiapkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang menurut anggapan kita baik, belum tentu baik di pemandangan Tuhan. Yang menurut anggapan kita sakit, mungkin itu yang terbaik dari Tuhan untuk kehidupan kita. Maka terhadap apapun dalam kehidupan kita, mesti kita libatkan Tuhan. Amin. Sebab kita tidak tahu apa yang menjadi rancangannya atas hidup kita. Tapi tanamkan dalam benak pikiran kita, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Rancangan Tuhan selalu tentang damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Nyanyinya gimana? Kau tahu yang terbaik. Terus di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua dalam tanganmu. Kadang kita nggak mengerti Pak dengan permasalahan dalam kehidupan kita. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain lagi. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua dalam tanganmu. Terhadap segala sesuatu yang tidak kita mengerti, kita mesti serahkan ke dalam tangan Tuhan. Libatkan Tuhan, sertakan Tuhan. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Ku percaya, ku serahkan hidupku padamu. Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Tuhan bekerja untuk kebaikan setiap kita. Ada dalam pergumulan kau hari ini, ada dalam kesusahan kau hari ini. Ingat, kau tetap harus senantiasa mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih ingat yang pertama tadi apa? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Lupa. Yang kedua, tidak ingat. Yang ketiga, lupa ingatan semua kita. Karena kita ada durasi, Pak. Setiap kita ada durasi. Dan yang ketiga, karena kita tidak tahu rancangannya atas hidup kita. Yang ketiga, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yang ketiga, karena di dalam Tuhan ada kepastian. Sama-sama baca yuk, 2, 3. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, Pak. Ya, ini kan ceritanya ada orang yang hendak berdagang. Pergi ke kota Anu untuk mencari untung, berbuat ini dan itu. Tapi yang luar biasa diceritakan begini Pak. Ya. Jika Tuhan menghendaki, garis bawah, jika Tuhan menghendaki, maka kami akan berbuat ini dan berbuat itu, kata firman Tuhan ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu, Bapak Ibu. Yang dikecam bukan berdagangnya, berdagang, berusaha, boleh. Bahkan kita harus berusaha untuk apa? Memenuhkan kebutuhan kehidupan kita. Tetapi dasarnya adalah apa? Kita mesti tanya Tuhan dulu. Kita mesti konfirmasi kepada Tuhan dulu. Tuhan, aku mau berusaha ini, boleh nggak ya Tuhan? Jika Tuhan menghendaki, maka aku akan berbuat ini dan berbuat itu. Di ayat yang ke-15 tadi dikatakan. Nah, orang yang melibatkan Tuhan dalam perencanaannya, itu berarti bahwa dia mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati. Amen. Yuk kita lihat ayatnya, Yeremia. Ayat yang sudah sangat familiar. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kepastiannya adalah apa? Ketika kita melibatkan Tuhan, jika Tuhan menghendaki, maka aku akan berbuat ini dan itu. Maka di dalam Tuhan ada kepastian. Kepastiannya adalah apa? Diberkati Tuhan. Oh, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oh iya dong, kan kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Meskipun banyak orang memprediksikan tahun-tahun depan mungkin tidak akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Jokowi memprediksikan tahun 2023 itu tahun gelap. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, ada kepastian. Kepastiannya apa? Kita diberkati Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat dijadikan Tuhan berhasil. Maka kita mesti mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan itu sumber pengharapan, Pak. Mungkin orang berpikir gak mungkin kita bisa melewati tahun-tahun ini, apalagi tahun-tahun yang akan datang. Tidak mungkin kita bisa melewati tahun-tahun pandemi yang mengguncangkan tatanan kehidupan sosial kita. Buktinya Tuhan mengantarkan kita sampai dengan hari ini. Amin. Tidak dikecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan itu pasti selalu ada. Maka kita mesti harus tetap mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Tanya Tuhan, Pak, konfirmasi sama Tuhan, Bu, mau berbuat apa, mau berusaha apakah, mau berusaha apakah, mau bisnis apakah, mau bekerja apakah. Tanya Tuhan, konfirmasi sama Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, kalaupun tidak berhasil itu, percayalah di dalamnya Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang menurut anggapan kita kok gagal ya, yang menurut anggapan kita kok tidak berhasil ya, yang menurut anggapan kita kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Percayalah Pak, di sana mungkin itu ada maksud Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebab jalannya kita bukan jalannya Tuhan. Rancanganmu bukanlah rancanganku, maka kita harus menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena di dalam Tuhan ada kepastian. Senggol kiri kanan, ada kepastian di dalam Tuhan. Maka kita mesti tetap mengandalkan Tuhan. Konfirmasi, tanya Tuhan. Penting Pak. Lewat apa? Ya lewat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, konfirmasi sama Tuhan. Tuhan, jika Tuhan menghendaki. Ya. Maka di ayat yang sebelumnya di atasnya kan kebalikannya dari ayat 7 ke 8 kan. Yang 7-8 diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi di ayat sebelumnya itu kebalikannya dari ayat ini, yaitu apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi justru sebaliknya di ayat yang ke-7 dan 8. Kalau kita mengandalkan Tuhan, di sana ada kepastian. Kalau kita melibatkan Tuhan, di sana ada kepastian. Yang percaya katakan amin. Maka kita mesti melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak tahu Pak apa yang akan terjadi dengan tahun-tahun ke depannya dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu Pak apa yang akan terjadi ke depannya dengan prediksi banyak orang. Tapi kalau Tuhan hantarkan sampai kita dengan ada hari ini, itu semua bukti bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Maka sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan, tutup Alkitab, saudara berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau katakan pujian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Engkau Tuhan
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita ada di pertengahan tahun ini. Banyak orang memprediksikan tahun 2023, bahkan Presiden Jokowi juga mengatakan tahun 2023 tahun gelap. Tapi bersyukur buktinya kita Tuhan diantarkan kita sampai dengan hari ini di pertengahan tahun ini. Dan kita tidak tahu Pak apa yang akan terjadi dengan tahun-tahun ke depannya. Tapi percayalah ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mesti melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Sertakan Tuhan senantiasa. Sebab apa? Setiap kita punya durasi atas kehidupan kita. Sebab hari ini ada atau besok. Hari ini kita boleh kuat. Dan kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja berlalu begitu cepat. Tapi yang Tuhan mau, kita sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup itu sama seperti uap. Sebab kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, sewaktu-waktu diambil daripadanya. Hidup kita ini pun, kita tetap iman percaya kepada Yesus. Tetap libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, sebab kita tidak tahu rancangannya atas hidup kita. Yang menurut anggapan kita baik, belum tentu baik di pemandangan Tuhan. Yang menurut anggapan kita sakit, kok bergumul terus, kok menderita terus. Mungkin itu yang terbaik dari Tuhan untuk kehidupanmu. Tapi tanamkan dalam benak pikiranmu, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu tentang hari depan yang penuh harapan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan dalam kehidupan. Maka jangan menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut dalam kehidupan kita. Daud mesti harus dikejar-kejar sama Saul. Mengalami penderitaan. Tapi justru itu yang terbaik untuk mempersiapkannya menjadi raja yang besar. Supaya dia tahu batas-batas wilayah, kekuasaan teritorialnya.
Yusuf harus mengalami aniaya, difitnah, dibuang ke sumur, dan dijual dibudak jadi Mesir, dibudak jadi budak di Mesir. Tapi justru itu yang terbaik dari Tuhan untuk mempersiapkan hidupnya untuk memelihara bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Hari ini pergumulan penderitaan yang kau alami, mungkin itu yang terbaik dari Tuhan untuk kehidupanmu. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita, rancangan kita bukanlah rancangannya Tuhan, tapi rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan di dalam Tuhan pasti ada kepastian. Kalau kita melibatkan Tuhan, kalau kita menyertakan Tuhan, itu sama arti dengan kita sedang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, diberkati orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, tidak mengalami datangnya tahun-tahun kering dalam setiap kehidupan kita. Tapi mesti kita konfirmasi dulu kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, maka kami akan berbuat ini dan berbuat itu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah ajar kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, tetap melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan, dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, tetap senantiasa kami untuk menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada kepastian atas segala sesuatunya. Terhadap apapun yang akan kami kerjakan mulai hari ini Tuhan, kami mau taat untuk melibatkan Tuhan. Konfirmasi dulu kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, maka kami akan berbuat ini dan berbuat itu. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kalau mereka ada dalam pergumulan, kalau mereka ada dalam persoalan, kalau mereka ada dalam penderitaan hari-hari ini Tuhan, kami tahu ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan bagi setiap kami, tapi rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan harapan, yang ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu, memberkati setiap kami, memberkati gembala dan tim pengembalaan di tempat ini, Pak Astor Joko dan juga tim di tempat ini, penata layan di tempat ini, yang melayani Tuhan, yang dipercayakan melayani Tuhan, memberkati dan mengurapi senantiasa. Bahkan keberadaan gereja-Mu di tempat ini memberkati senantiasa Tuhan. Tambah-tambahkan banyak jiwa untuk boleh digembalakan di tempat ini. Kami mengenapi firman-Mu Tuhan. Kalau kami memanggil dan meninggikan nama Tuhan di tempat ini, maka Tuhan sendiri akan menarik banyak jiwa untuk boleh digembalakan di tempat ini. Kami pegang janji Tuhan itu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati gereja-Mu GBI Oikos di dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan gereja-Mu, kami serahkan juga semuanya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama dengan saya mari kita katakan amin. Berikan dulu kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel atas kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan memberkati dalam segala hal Pak.
Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita kembali tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Samuel. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak. Bisa menjadi rema, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Bekerjalah seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, karena kami yakin dan percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semua anak-anak-Mu. Kau berkati Tuhan Pak Samuel, berkati dalam setiap pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan, dimanapun Engkau menempatkan, biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Tiba saatnya Bapak, kami akan memberikan persembahan kami mau memberi dengan sukacita, sucikan, kuduskan, agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat kembali di Tuhan menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, bukan bersyukur dan bukan menari, di hadapan wajahku menari. Kami memuji-Mu, ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan bukan menari, di hadapan wajahku menari. Kami memuji-Mu, ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Bapak Ibu, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Tanti. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Om Tante. Saya dari Sekolah Minggu mengingatkan kembali untuk tanggal 24 di hari Sabtu, tepatnya Sabtu besok, kami mau bersama-sama dengan anak-anak Sekolah Minggu mengadakan acara di mengisi hari liburannya anak-anak sekolah, yaitu tempatnya di gereja, di ruangan Sekolah Minggu. Jam 9 kita sudah mulai. Jadi anak-anak mohon di drop sebelum jam 9 di tempat ini sampai jam 4 sore. Jadi anak-anak nanti akan ada makan siang di sini. Lalu nanti juga ada firman kita di sini. Boleh dijemput kembali jam 4 sore. Untuk partisipasinya boleh dikumpulkan ke Kak Mei. Bapak Ibu yang enggak ikut partisipasi pun bukan berarti enggak boleh ikut ya. Jadi tetap anak-anaknya boleh ikut di drop ke sini sebelum jam 9 pagi. Sekian untuk pengumuman untuk minggu depan. Lalu hari ini anak-anak sekolah minggu boleh enggak saya minta tolong? Anak-anak sekolah minggu mau mempersembahkan sesuatu. Oke, silakan adik-adik maju ke depan. Oke.
menjagaku dengan aman, agar aku selalu sehat, menjalani hari dengan nyaman. Pergi bekerja tanpa letih, menjalani sepenuh hati, agar aku dapat bermimpi menggapai cita suatu hari nanti. Itulah ayahku, pahlawanku, teman baik yang bersama setiap waktu, bersenda gurau selalu, mengukir senyum di hari kelabu. Terima kasih ayah, karena sudah bekerja keras, karena sudah berkorban, dan untuk selalu mencintaiku. Semoga engkau sehat selalu, panjang usia umurmu. Terima kasih telah menyayangiku. Aku mencintaimu. Oke Om, Tante yang punya anak-anak sekolah minggu di sini, anak-anak akan memberikan sesuatu kepada papanya dalam rangka Hari Ayah Nasional.
Oke, anak-anak semua boleh mampirin papa-papa kalian. Kalau nggak ada papa, boleh kasih koko. Kalau nggak ada koko, ada oma, kasih oma. Oke, dari yang terkecil boleh. Jonesia, boleh kasih papanya. Yuk, boleh turun. Boleh. Kinan. Oke, gue nih. Ayo kalian cari papa mamanya. Yuk. Ayo. Ayo. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau menjadi yang terbaik bagimu. Patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan. Dalam waktuku beranjak dewasa, jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi Amin. maumu. Andaikan Iya. detik Oke, bisa dikecilin. Ya, selamat Hari Ayah Nasional. Untuk panitia, jangan lupa nanti harus ada Hari Eyang Kakung Nasional ya. Supaya saya dapat hadiah juga gitu loh. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini untuk firman-Mu. Engkau ingatkan setiap kami supaya kami melibatkan Engkau dalam segala hal, Tuhan. Untuk itu, Tuhan Yesus, beri setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan, kerendahan hati seperti hati-Mu, Tuhan Yesus, yang selalu duduk diam di bawah kaki Bapa, sehingga hanya mendengarkan, melakukan apa yang dikehendaki dan direncanakan oleh Bapa. Sehingga setiap apa yang kau kerjakan itu selaras dengan hati Bapa. Itu yang kami mau, itu yang kau ingatkan kepada kami pada pagi hari ini. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami percaya oleh Roh-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, Tuhan, Engkau akan memampukan kami. Karena dengan itu kami harus berkata tidak setiap hal-hal keinginan kami yang tidak sesuai dengan Engkau. Kami harus menyangkal diri, harus pikul salib. Tapi sekali lagi, oleh karena Roh-Mu, kami akan mampu melakukannya. Seperti Yesus yang telah menjadi teladan, yang mampu melakukan semua itu, hanya melakukan kehendak dan rencana Bapa bagi kemuliaan namanya sendiri.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati pakai dia lebih heran lagi untuk memberkati banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini jemaat Tuhan, ibadah sudah selesai, pulanglah dengan bawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih cinta kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Dan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita semua untuk menjalani, untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, semua boleh selaras dengan surga. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Biar berkat ini tercurah atas kita semua, menyertai langkah hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini curahkan. Kita semua yang percaya dengan iman, terima berkat ini bersama-sama dengan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.